Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jamaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sesi kedua kita punya tajuk tema sakit mental. Ini ya, sakit mental, sakit jiwa. Misal tadi disebut bipolar ya, skizofren ya, atau NPD, narcissistic personality disorder, atau sakit jiwa untuk anak-anak ya, untuk budak-budak misalnya conduct disorder, atau HDAD, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, itu contohnya ya. Kalau ada sakit mental, penyakit jiwa, ini apakah harus diruqyah? Gangguan jin, kerasukan, diganggu setan, mas gitu ya? Atau kita bawa ke psikiatri ya, kita bawa ke dokter jiwa ya, bawa ke psikolog ya, psikologis. Kita apakah kita ruqyah atau psikologis? Kita bawa ke psikolog atau psikiatri ya, psikiater kalau kita di Indonesia. Apakah diruqyah atau ke psikiater, psikolog? Itu ada slide-nya ya, yang buka slide bisa, yang punya PDF saya susun. Maka jawabannya adalah dua-duanya. Jadi kalau ada sakit jiwa, skizofren, kemudian bipolar, kita lakukan dua-duanya. Jadi dia itu diruqyah sekaligus ke psikolog dan psikiater. Mengapa demikian? Dan ini dikombinasikan ya, combine ya, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu dikontraindikasi, ya, tidak perlu dikontra. Ini dikombinasikan. Mengapa demikian? Karena di situ ada pelajaran tauhid, bahwasanya ada kombinasi sebab syar'i, sebab kauni ya. Tadi malam kita bahas sebab syar'i, sebab kauni ya. Jadi kalau sebab syar'i, Allah menjadikan itu sebab secara syariat ya. Misalnya kita sembuh sebab baca Al-Quran, dengan meruqyah dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kombinasi sebab syar'i ya, kita ruqyah bisa. Kemudian sebab kauni juga ya, karena seseorang itu bisa jadi sakit jiwa, stres, depression, ataupun beberapa anxiety ya, kecemasan ya. Itu bisa jadi karena ada sebabnya. Contoh misalnya sedang banyak hutang, itu bisa menyebabkan anxiety ya, khawatir, cemas. Ini sebabnya apa? Sebab kauni ya. Anxiety juga sama ya, cemas. Anxiety suami mau nikah lagi, cemas kan, sama. Itu sebab apa? Sebab kauni. Jadi kita perlu melihat pelajaran dasar, ada sebab syar'i, sebab kauni. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menyembuhkannya? Ada orang sakit mental, kita combine.
kita kombinasikan. Jadi ada misalnya kita punya keluarga skizofren atau bipolar. Nah, bipolar, sakit jiwa. Nah, kita ruqyah bisa juga ruqyah. Kita ruqyah, kita bacakan Quran, kita tanamkan Al-Quran, hadis, kita ingatkan ini takdir Allah supaya dia beriman takdir Allah. Ya. Nah, itu kita ruqyah boleh. Nah, kemudian kita combine, ya, tidak mencukupkan diri pada ruqyah saja. Kita combine dengan sebab kauni, maka kita bawa ke ahlinya. Kita bawa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kita tidak punya ilmu psikologi, tidak punya ilmu psikiatri, tidak punya ilmu jiwa. Nah, kita serahkan pengobatan ini kepada siapa? Kepada ahlinya. Ya, kita bawa berobat. Sebagaimana kalau kita sakit gigi, bawa ke dokter gigi, ya. Kalau kita sakit liver, kita bawa ke dokter internis. Ya, kita bawa ke ahlinya. Begitu juga ada orang yang sakit jiwa, ya, punya masalah mental illness. Kita juga kita rujuk, kita bawa ke ahlinya. Ya, psikologis atau psikiatris kita bawa. Ya, berobat. Nah, jadi kita kombinasi karena mereka paham ahlinya seperti itu. Sekarang kita kasih contoh nih, ada orang dia mungkin stres, depresi, susah tidur, sering mimpi buruk, tidak bisa diajak bicara, depresi dan sebagainya. Ya, nah, ini kita bisa kita ruqyah. Kita dengarkan Al-Quran, mudah-mudahan penyakitnya hancur. Ya, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang isinya batu, besi, maka gunung tersebut akan pecah, hancur. Ya, ini pada gunung itu apalagi diturunkan kepada suatu penyakit. Ya. Jadi kita bacakan, mudah-mudahan dengan Al-Quran penyakitnya sembuh. Tapi tidak lupa juga kita cari sebab kauninya, apa yang menyebabkan dia tertekan, apa masalahnya, apa problemnya, apa muskilahnya, apa. Dan kita bantu untuk mencari solusi, bagaimana dia berbicara. Nah, inilah tugas dari psikologis atau psikiatris, ya, psikiatri, ya, ahli jiwa, bagaimana dia melakukan anamnesa, bertanya supaya orang tersebut mau bicara, mau mengeluarkan masalahnya apa, ya, berbicara. Nah, ini yang berat, ini berat bagi dia untuk berbicara, mengeluarkan isi hati. Ini ada ilmunya, psikologi sama psikiatri. Bagaimana bisa ngomong terus terang? Karena kalau dia tidak berbicara, tidak mengeluarkan apa isi hatinya, dia hanya memendam di dalam hati, maka tidak bisa sembuh. Nah, saya kasih contoh nih, ada kasus, ya, in case, ya, ini ada kasus. Ada seseorang dia tadi sama, pusing, susah konsentrasi, ya, gampang letih, kemudian depresi, sulit diajak bicara, ya, kemudian dia murung, iktiab, ya, bahasa Arabnya, depresi. Kemudian dia di ruqyah, ya, di ruqyah, dibacakan Al-Quran, ternyata tidak sembuh-sembuh, ya, padahal sudah dibacakan satu Al-Quran, masih belum sembuh. Kemudian datang lagi rokin, peruqyah yang lain datang lagi, bacakan lagi, tidak sembuh. Datang lagi peruqyah yang lain lagi, yang sering meruqyah, pintar, bacaan bagus, ternyata tidak sembuh. Ya, akhirnya didatangkanlah ahli jiwa, psikolog atau psikologis. Baru dia approaching, melakukan pendekatan, kemudian dia bertanya, anamnesis. Akhirnya orang ini dia terus terang,
Ya, akhirnya dia apa namanya, dia yaqulu bisarahah, dia berbicara dengan terus terang. Ya, akhirnya dia mengatakan kalau dia sedang punya banyak hutang. Nah, selama dia hutangnya belum lunas, belum apa, kita ruqyah berkali-kali sampai satu Al-Quran, maka tidak bisa sembuh sampai masalahnya selesai. Nah, jadi kita dua-duanya, ya. Nah, sekarang masalahnya ada yang pertama, ada yang tidak percaya dengan ruqyah. Ini tidak benar, tidak beriman dengan ruqyah. Ya, dia berkata, kita sudah modern ini, ya, sudah zaman maju. Tidak ada jin, tidak ada setan. Kita sudah maju, modern, sudah canggih, sudah 5G sekarang ya. Sinyal sudah 5G, kamu masih ngomong setan, jin, gitu. Kita sudah sudah 5G. Ini tidak benar juga. Ya, kenapa? Karena karena yang namanya setan, jin itu nyata. Jadi kita memang ada, kita beriman, yang namanya setan, jin ada dan bisa mempengaruhi. Bagi yang imannya lemah. Ya, jadi memang setan itu bisa masuk, bisa mengganggu, merasuki ya, kerasukan. Ya, sebagaimana disebutkan di hari kiamat nanti pemakan riba, innal ladzina ya'kuluna riba la yakumuna ka illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innal bai'a mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, sesungguhnya orang yang memakan riba di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana orang yang kerasukan setan, kerasukan jin. Ya, dia kerasukan gitu. Ya. Itu seperti itu di hari kiamat ya, orang keras. Ini dalil ada kerasukan. Demikian juga hadis Nabi, inna syaitan yajri minal insani majrid dam. Ya, sesungguhnya setan itu bisa merasuki dan mengalir dalam pembuluh darah manusia. Ya, darah vena sama arteri bisa. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya setan itu ada, bisa mengganggu, bisa merasuki, ya, bisa kesurupan. Itu kita beriman. Bagi yang imannya lemah bisa dianu, ya, secara umum bisa. Ya. Nah, tetapi juga ada juga yang kalau orang sakit, cuma maunya diruqyah katanya. Ya, cuma ruqyah, tapi tidak mau mencari sebab kauninya tadi. Ya. Tidak mau cari sebab kauni. Ya, ada yang dia rahimnya sakit katanya. Ada yang pernah ada ya, ini ketika istri melahirkan terhambat. Ya, melahirkannya susah. Kemudian dia mengatakan harus diruqyah karena ada jin di situ ya. Apakah boleh diruqyah? Jawabannya boleh diruqyah. Ya, tapi jangan lupa kita mencari asbab atau sebab kauninya. Kita ke dokter, kita periksa USG ya. Kita periksa USG ke dokter, kita lihat sebabnya apa. Jangan-jangan mungkin ada lilitan tali plasenta, atau mungkin panggulnya sempit ya, ataupun faktor-faktor lain yang mempersulit jalannya proses kelahiran. Kita cari juga. Jadi jangan jangan menafikan sebab kauni. Ya, jangan kita menghilangkan sebab kauni. Jadi semuanya ruqyah tanpa memperhatikan sebab kauni, ini tidak benar. Ya, karena ada stres, depresi, ruqyah saja. Ya, ini nggak akan sembuh kalau kita tidak mencari apa sebab kauninya. Apakah banyak utang, lagi pusing ini, pusing itu, lagi mencemaskan ini, ya, menyesalkan masa lalu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jawabannya dua-duanya kita lakukan. Karena saya jumpai praktek kayak seperti ini. Ya, ada tidak jemaah yang jumpai kayak begini ya, disuruh ruqyah saja? Ya, ada ya, ruqyah tapi tidak cari sebab kauni, apa dia? Sebabnya dia mau balik Indonesia. Oh, gitu. Jadi jangan, boleh ruqyah, malah kita diperintahkan. Ini kan bagian dari apa? Tibun Nabawi ruqyah kan, kita mengobati dengan Al-Quran, mengobati dengan doa-doa dalam sunnah, Bismillah urqika,
Ya, dengan nama Allah saya meruqyah engkau. Ya, bismillah urqika dan seterusnya. Ya, dan doa-doa yang lain. Ya, itu boleh. Tapi jangan sampai lupa dengan sebab kauni. Ya, sebab kauni sebabnya apa? Seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang bertanya, ada perempuan terkena kanker, ya. Terkena kanker rahim. Ya, jawabannya karena jin juga gitu. Jadi semuanya itu karena jin katanya, perlu diruqyah ya. Tapi kadang-kadang kita kasihan sama jin kena fitnah ya. Difitnah jin. Jadi di apa istilahnya sikit-sikit itu jin itu ya. Sikit-sikit jin diruqyah. Memang bisa. Tetapi kita tidak boleh lupa ada namanya sebab kauni. Cari sebabnya apa. Nah, kita singkitkan itu seperti itu. Ya, ini jawaban secara umum ya. Oke, kita lanjut sekarang. Lanjut di slide ya. Itu saya kumpulkan fatwa ulama itu. Saya sebutkan fatwa-fatwa ulama dalam slide itu ya. Dalam PDF itu. Ini ada beberapa fatwa ulama terkait dengan sakit jiwa dan mental. Ya, fatwas about mental illness. Ada berapa? Jadi pertama poinnya itu disembuhkan dengan mengkombinasi sebab kauni, sebab syar'i, combine. Ya, kemudian sebaik-baik pengobatan beriman kepada Allah dan takdirnya. Ini beriman kepada Allah, Allah yang menurunkan, dan kalaupun misalnya beriman dengan takdir, kalau memang sudah terjadi, sudah lewat. Ya, jangan sampai kita jangan sampai kita menyesali terlalu lama. Ya, kita depresi nanti kan? Ya, demikian juga sebabnya adalah 3, sedih di masa lalu, in the past, kemudian khawatir di masa akan datang, kita khawatir, anxiety in the future, ya, baru kita tertekan stres dengan kondisi saat ini. Nah, 3 sebab, itu ada fatwa ya, fatwa bisa dilihat, itu kalau dibacakan lama ya. Nah, itu, saya bacakan sih, fa innal amroda an-nafsiyata naw'un minal amrodil lati yumkinu ilajuha birruqyah wal ilaji at-tibbiyah nafsasiyah. Jadi yang namanya penyakit jiwa sebagaimana penyakit-penyakit yang lain, mental illness, yang bisa disembuhkan dengan ruqyah dan pengobatan kedokteran jiwa. Nah, jadi perintahnya apa? Combine ya, fatwa ulama ya. Seperti itu. Fa innahu man da'in illa lahu dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ya, orang yang tahu sudah tahu obatnya, yang tidak tahu tidak tahu. Nah, yang tidak tahu ini berobat yang tahu. Seperti itu. Ya, itu fatwa ulama. Saya lanjutkan lainnya. Faqad zakarna fi ba'dil fatawa as-sabiqati annal afdala ilajin lil amrodi nafsiyati hiya huwa al-imanu billahi wa qada'ihi wa qadarihi. Jadi sebaik-baik pengobatan itu adalah beriman kepada Allah dan takdirnya. Kemudian kasratud du'aihi, banyak berdoa kepada Allah. Seperti itu. Ya. Dan kemudian ada juga fatwanya la yalzamu min hazil amrodi ayyakuna al-mubtala biha dhaiful iman. Dan tidak harus, bukan berarti orang yang sakit jiwa itu disebut dengan lemah iman. Nah, tidak boleh ya kita bilang ada yang sakit jiwa, ada yang sakit mental, kita bilang kamu kurang iman, kurang sholat, kurang zikir, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, karena dalam ini fatwa ulama, karena dia disebutkan naun minal amrod, sebagaimana penyakit lain ada sebabnya. Nah, sama juga ini. Ya, dia kena penyakit jiwa, kena apa, banyak sebabnya. Bukan hanya kurang iman, tapi sehingga tidak boleh kita vonis ya. Vonis ada yang sakit jiwa, oh kurang iman, kurang sholat, kurang zikir, tidak boleh. Ya, meskipun itu salah satu sebab, tapi tidak boleh. Ya, mengapa demikian? Dalam ilmu psikologi, penyakit jiwa multifaktorial. They have many factor. Ya, dia punya banyak sebab yang menyebabkan. Ya, bisa karena biologi, genetik, pengasuhan, trauma masa kecil dan sebagainya, banyak. Banyak sebabnya. Jadi tidak bisa kita bilang, contoh ada yang kena bipolar, kurang zikir. Ibu-ibu misalnya perempuan ada kena baby blues syndrome. Kurang zikir, kurang sholat, tidak boleh kita vonis seperti itu.
Karena multifaktorial. Nah, salah satu sebab penyakit jiwa kan trauma. Misalnya contoh ada trauma pasca bencana, trauma after accident. Ya. Misalnya dia tabrakan kereta, kan dia trauma terus. Nggak bisa kita bilang kurang iman. Ya. Habis itu dia trauma naik kereta, nggak bisa kita bilang kurang iman kamu, kurang zikir, percaya sama Allah, nggak bisa. Ya, yakin sama Allah, tidak bisa, karena multifaktorial. Ya, kemudian terjadi war, perang. Ya, terjadi war, perang, banyak korban kan, banyak korban dari ini victim, banyak. Mereka trauma war trauma. Itu tidak bisa kita katakan kurang iman, sehingga yang kita bisa lakukan adalah kita fokus kepada pengobatan seperti itu. Ya, ini juga fatwa selanjutnya banyak ya, fatwa saya terjemahkan ini. Al-maradun nafsiyatu mislul maradil al-udwi. Jadi penyakit jiwa sebagaimana penyakit anggota badan. Lahu asbabun wa a'radun. Dia punya sebab, punya juga faktor-faktor. Wa kadzalika lahu ilaj. Demikian juga pengobatannya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu al-maradun nafsi yumkinu ayyusiba ayya insan. Namanya penyakit jiwa, mental illness, semua bisa kena. Ustadz bisa kena. Ya. Ustadz bisa kena. Ya, ulama bisa kena. Semua bisa kena silang nih. Ya, sedih, ya, iktiab, depresi, semua bisa kena. Ya, ini fatwa ulama ini. Ya, bi ghaddin nazari an diyanatihi wa urfihi wa irqihi. Siapapun agamanya apapun, ini apapun siapa bisa kena. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi fatwa ulama. Nah, demikian juga disebutkan depresi bukan tanda lemah iman, tapi ujian. Nah, ini kalau tidak salah pertanyaan dari Syekh, pertanyaan, hal iktiabu yadullu ala dha'fil iman au huwa amradu au huwa maradun aw wabtilaun. Apakah depresi itu termasuk penyakit lemah iman atau penyakit ujian? Jawabannya, falaisa hadzal maradu dalilan ala dha'fil iman. Ini orang yang kena depresi bukan dalil dia lemah iman, bal huwa ibtilaun minallah, dia ujian dari Allah. Ya. Demikian juga bahkan penyakit waswas juga sama, dia waswas ya. Waswas, ragu-ragu, syak. Dia punya penyakit. Dikit-dikit ragu-ragu, syak. Ya. Apakah ini atau obsesi, bahasa psikiatrinya obsesi kompulsif. Nah, itu nama penyakitnya ya. Ragu-ragu, syak. Dia mengulang-ulang terus. Ini sebutkan fatwanya. Fatwa di slide yang 6, hal wasawisu sababuha dha'ful iman. Apakah waswas itu sebabnya lemah iman? Nah, jawabannya makanya al-wasawisu hadhihi laisa sababuha dha'ful iman. Ya, sebabnya bukan dha'ful iman, bukan katanya nih. Ya, bal alal aqs tamaman, bahkan kebalikan. Seperti itu. Ini adalah ujian. Ya, dan masih banyak lagi bisa dilihat situ. Jadi fatwa ulama bahwasanya yang namanya sakit jiwa, sakit mental itu bukan tanda pasti kurang iman. Ya, bukan, tidak boleh vonis, tetapi kurang iman bisa menyebabkan mental illness. Paham ya jemaah ya? Nah, itu. Sekali lagi, mental illness, gangguan jiwa, ya itu bukan tanda kurang iman. Tidak boleh vonis kamu kurang sholat, kurang ini, tetapi kurang iman bisa menghantarkan pada gangguan jiwa, mental illness. Nah, itu. Nah, itu di slide ya. Wah, kita sudah masuk ya, mulai masuk zuhur ya. Tapi kita lanjutkan nanti tanya jawab ya. Tampaknya tadi materi masuk surga tadi panjang sekali kayaknya tadi ya. Panjang tadi sama 2 jam lebih tadi kayaknya. Iya, iya. Tapi kita percepat, nanti bisa tanya jawab ya. Mungkin ada punya hajat atau apa nanti setelah zuhur kan? Ada hajat. Tadi kita sebutkan karena yang namanya sakit mental itu multifaktorial. Ya, dia pertama disebutkan di situ, pertama itu gangguan jiwa seperti penyakit. Yang kedua ada sebab kauni, sebab syar'i. Makanya war trauma itu juga tidak bisa kita sebut mereka itu kurang iman semuanya. Ya, war trauma ya, atau ada accident dan sebagainya, itu dia trauma tidak bisa kita bilang lemah iman. Kemudian ada faktor-faktor, ada faktor biology factor, kemudian juga ada
psikologis faktor dulu pernah dibully, bullying ketika kecil, di masa kecil. Dibully bisa juga jadi sebab, ya, gangguan jiwa, mental illness. Anak-anak kecil bullying, mental illness, tidak bisa kita bilang kurang iman kamu, nggak bisa, ya. Demikian faktor sosial, tempat kerja, tekanan, ya. Masih banyak lagi yang menyebabkan gangguan jiwa. Nah, sehingga di slide yang 11, kalau ada mental illness, kita rujuk kepada ahlinya. Ya, banyak dalilnya. Tadi ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman juga, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, kita menghantarkan, merujuk kepada siapa? Ahlinya. Merujuk amanah kepada ahlinya. Ya, itu firman Allah. Nah, sehingga kita kita perlu kembali ke ahlinya. Siapa? Psikolog. Malaysia ada ya psikolog ya. Selekja ada ya sini ya, psikolog yang paham ilmu jiwa. Paham ada ya. Kita rujuk ke sana. Mereka belajar, paham. Ya. Kita bahas ke psikiatri ya, juga bisa juga. Nah, seperti itu. Jadi kita rujuk. Nah, kemudian ini ada beberapa simptom. Kita perlu ke psikolog. Ya, simptom pertama sedih berkepanjangan. Ya, depression, long depression. Demikian juga stres ya. Kemudian anxiety yang susah dikendalikan, uncontrol anxiety. Ya, tidak bisa kan, kalau dia sedang cemas dia langsung lari sana, lari sini dan sebagainya. Kemudian perubahan hati yang extreme mood exchange. Perubahan yang ekstrim. Pagi ketawa-ketawa, nanti sorenya sedih, tidak mau keluar dan sebagainya, di kamar terus. Kemudian paranoid. Ya, paranoid itu bahasanya selalu curiga. Ya, paranoid, curiga. Ya, lihat orang, jangan-jangan dia mau bunuh saya ini. Ya, ini paranoid. Ya, ada orang bisik-bisik, pasti dia sedang gibah saya ini. Itu namanya apa? Paranoid. Nah, kemudian hallucination. Halusinasi, dia sedang halusinasi apa ya? Ya, halusinasi ya, sedang jalan-jalan, sedang apa. Kemudian yang kedua baru menyakiti diri sendiri atau self-harming. Dia membahayakan diri sendiri, bisa bunuh diri, bisa buat luka, bisa apa. Itu harus psikolog kita antar. Nah, sedangkan dalam Islam ada 3 pokok kesedihan, ada 3 pokok disebutkan dalam Islam. Pertama ada namanya huzn, kesedihan di masa lampau, in the past. Yang kedua ada ham itu resah, gelisah. Ya, gelisah, cemas, anxiety in the future, di masa depan. Baru yang ketiga namanya gomun, yaitu tekanan, stresor saat ini, detik ini, waktu ini, stresor sekarang, now. Ya, jadi in the past, future, now. Ya, in the past huzn, in the future hamun, now gomun. Nah, ini istilah dalam hadis, dalam Islam ini. Jadi kita ini pasti kita apapun masalahnya, muskilah, problem, kita pasti kalau tidak huzn, hamun, gomun. Ya, ini dalam Islam ada ini. Ya, makanya itu dalam slide ada dalam doa, dalam hadis. Ya, di slide itu ya. Ma yusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Ya, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, ya, gundah, kesedihan, gangguan, tekanan sekarang, ya, sampai ada duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah hapuskan semuanya dosa-dosanya karena hal itu. Jadi ini semuanya menghapuskan dosa. Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita bicara cemas, kecewa, sedih, kalau waktunya sebentar itu wajar. Ya, jadi biasa, manusia itu normal. Ya, masih normal manusia itu cemas, sedih, kecewa, benar. Itu masih normal. Sebagaimana Nabi Musa cemas ketika dikejar. Ya, Nabi Musa membunuh orang, kemudian ketahuan sama Fir'aun,
Akhirnya Fir'aun mau bunuh Nabi Musa. Ya, fawaqaza Musa faqada alaih. Nabi Musa tinju orang tersebut, pukul, ya, dorab, dipukul, orangnya mati. Nah, ketahuan, ya, akhirnya dibilang supaya Musa kamu segera kabur, segera lari dari Mesir. Dari Misr lari. Kalau enggak kamu nanti dibunuh. Maka Nabi Musa dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Musa disebutkan fa'asbaha fil madinati khaifa yataraqqab. Dalam Al-Qur'an. Ya, jadilah Nabi Musa itu dia khaifan, khawatir, yataraqqab, dia yataraqqab itu cemas. Karena mau dibunuh. Nah, ini wajar, normal. It is normal. Ya. Normal, wajar, normal. Para Nabi Musa cemas. Normal, it's normal. Ya. Biasa. Ya, yang tidak wajar cemasnya berlebihan. Demikian juga Nabi Yakub sedih. Ya, Nabi Yakub sedih, berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yakub berkata dalam Al-Qur'an, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah saja. Bahkan Nabi Yakub karena sedih yang mendalam disebutkan wabyaddat ainah, sampai matanya memutih. Terlalu sedih. Nah, jadi sedih biasa. Ya, Nabi Yakub sedih. Ya, sedih kenapa? Karena berpisah dengan anaknya. Kita juga kalau pisah sama anak sedih, ya. Itu wajar, normal. Jadi biasa, jadi sedih, cemas, itu istilahnya orang kita menyebut Indonesia bumbu kehidupan biasa. Biasa memang begitu. Kita hidup di dunia, inna dunya darul ibtila. Dunia ini tempat ujian, tidak ketawa terus, tidak bahagia terus. Pasti ada ujiannya, ada sedih, ada tawa, ada kecewa, ada bahagia. Wajar. Ya. Jadi ini wajar seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di situ juga ada gejala diganggu sama jin. Nah, ada perubahan sikap, gangguan tidur, perubahan fisik, perubahan suara, kehilangan sadaran, gangguan emosional, itu bisa. Ya, gangguan jin, ya, gampang lemah, pusing, pegal-pegal, kesemutan dan sebagainya. Nah, itu biasa. Bisa juga diganggu sama jin, tapi kita mengcombine ya dengan sebab kauni tadi. Ya, dan ini juga ada psikolog, ada psikiater. Jadi kalau psikolog dia membantu mengidentifikasi, kalau sedangkan psikiater dia sampai tahap mengobati. Ya, dan di sini di slide-nya itu kita sampaikan bahwasanya kita harus berobat kepada ahlinya. Ya, berobat kepada ahlinya ya. Nah, disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyerahkan amanah kepada ahlinya yang berkompeten. Ya, dan kita harus kompeten. Allah berfirman, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta kalau kalian melakukan suatu amalan, kalian itu itqon atau profesional. Nah, kita serahkan kepada ahlinya. Bahkan kalau tidak diserahkan, ini bahaya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu perkara, urusan ya dirujuk, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah sa'ah, kiamat. Nah, ini tanda kiamat. Seseorang amanah tidak dirujuk, tidak diserahkan kepada ahlinya. Ya, tapi politik balas budi ini. Oke. Jadi intinya dari materi kita ini kita persingkat ya. Kita sudah waktu sholat. Nah, belum tanya jawabnya lagi nih. Nah, jadi ringkas dari materi kita di yang sesi kedua ini. Jadi saya kasih khulasohnya ya, summarize atau ringkasannya. Jadi pertama, yang namanya mental illness, sakit jiwa, sakit mental, ini dia multifaktorial, sebabnya banyak. Ya. Yang kedua, ya, apakah mental illness ini diruqyah atau kita hantarkan ke psikolog? Jawabannya dua-duanya combine. Ya. Jangan sampai tidak percaya setan, tiba jin. Yang satu lagi tidak mencari sebab kauni.
Ya, kemudian selanjutnya pengobatan juga sama, dua-dua kita sembuh. Ya, apa sebabnya? Banyak hutang kah? Khawatir kenapakah? Itu kita musyawarahkan. Ya, kita cari solusinya sama-sama. Apa solusi, the best solution, win-win solution, dan yang lain-lain. Kita cari sebabnya apa. Kita musyawarahkan, wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah musyawarah, cari solusi, kemudian kita berazam, kita bertekad, bismillah kita jalankan. Tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya untuk hal yang terakhir, kita biasa. Jadi jangan jangan sikit-sikit mental illness. Ya, kalau kita itu pengen healing, jangan sikit-sikit healing, tidak. Ya, itu ujian namanya. Ya, jangan sikit-sikit healing. Emangnya banyak uang? Kan healing butuh uang ya, jalan-jalan kan. Nah, jangan sikit-sikit healing. Nah, biasa, sedih biasa, ya, kecewa, sedih, kemudian sakit hati, ya, itu biasa itu. Para nabi dan rasul pun merasakan. Itulah ujiannya. Ya, kita harus sabar, mengingat Allah, tahan diri, terima takdir, menahan ucapan dan sebagainya, jangan marah-marah, jangan ini dan sebagainya. Nah, itu caranya, itu semua menunjukkan normal. Ya, it is something normal. Ya, kita kecewa, sedih, ya, kemudian kita khawatir, ya itu biasa. Para nabi pun melaksanakan. Cuma yang berbahaya kalau tadi stres, ya, berkepanjangan, long depression, long stress, kemudian extreme mood changes, perubahan ekstrim mood, kemudian juga halusinasi, paranoid, sampai self-harming, sampai membahayakan diri sendiri. Nah, itu kita harus obati ke ahlinya. Baik, sudah 1:30 itu ya. Kita cukupkan materinya, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin silakan, kalau mau tanya jawab, saya kembalikan ke host lah, biar tidak inilah. Ya. Ya, langsung ya host ya, langsung ya, oke, nggak apa-apa. Oke, LGBT gangguan mental. Nah, ini sekarang menurut ilmu psikiatri itu sekarang sudah tidak dianggap gangguan mental. Kalau dulu itu homoseksual masuk. Dulu tahun 80 itu masuk dalam DCM. Mereka kan punya buku ya, DCM. Ya, DCM itu diagnosis buku diagnosis penyakit jiwa. Kalau kita di Indonesia ada namanya PPDGJ, Panduan Pedoman Diagnosis dan Diagnosis Penyakit Jiwa. Itu dulu itu homoseksual masuk, itu gangguan mental. Sekarang karena mereka sudah sudah diakui, yaitu dianggap bukan gangguan mental bagi mereka, tapi hanya variasi, ya, variasi kejiwaan, ya, atau variasi sexual orientation, ya, itu kata mereka. Tapi patokan kita kan agama ini, patokan kita din. Din mengatakan itu jelas, ya, itu kelainan, penyakit, ya, penyakitnya kaum Nabi Lut, ya. Jadi itu, ya, kita patokan kita agama lah, itu penyakit, ya, insyaallah. Oke, ya. Sila lagi, mungkin ada. Assalamualaikum. Kalau macam ADHD dengan autism kan dia memang penyakit genetik daripada lahir kan. Tapi kalau macam contoh kami ni yang memang kita tengok sehat lah kan. Bagaimana kami nak mengekalkan kesihatan mental di zaman yang memang sukar ni, dari aspek psikologi dan spiritual, maksudnya dari aspek. Iya. Iya, bagaimana ini sekarang kan zaman zaman mental illness ya. Ini kan karena pengaruh sosial media ya, pengaruh TikTok, pengaruh apa. Berarti sekarang kita perlu bijak nih. Perlu bijak bagaimana kita bisa mengontrol penggunaan gadget ya, penggunaan sosmed. Jadi kita kontrol waktunya, kemudian kontrol pertemanannya ya. Kita pilih teman, friend di dunia maya sama dunia nyata ya. Bukan hanya friend itu bukan hanya di dunia nyata, dunia maya juga pilih-pilih. Ya, jadi kalau follow yang bagus ya, follow Baitus Salam gitu ya misalnya.
Ya, karena kalau follow kita follow yang toksik dan sebagainya, kita toksik juga. Makanya itu cara jaga kesehatan mental. Follow yang bagus-bagus ya. Kalau kita follow yang toksik, ucapan toksik, kemudian perbuatan toksik, kita toksik juga nanti. Sebagaimana kita memilih pertemanan di dunia, di dunia, sama teman online juga pilih. Ya jangan yang toksik, follow yang baik bagus. Itu cara menjaga. Terus selanjutnya juga kita perlu penggunaan gadget juga perlu waktu. Ya, jadi kita batasi penggunaannya. Jangan sampai penggunaannya kita jadi addicted ya. Gadget adiktif, jangan. Tiap hari buka. Kita harus ada waktu-waktunya. Hari ini buka. Kalau saya pribadi jelang antara maghrib sama isya, kita sepakat satu keluarga tidak pegang HP. Istirahat dulu. Ya, saya pun juga berusaha taruh. Kita jangan istirahat dari gadget sebentar. Kan? Ngobrol sama keluarga. Ya, jelang maghrib isya. Nah, itu kita ngaji, kita baca Quran. Jadi, pertama kontrol pertemanan, follow-nya kontrol. Yang kedua, waktunya, time-nya. Ya, kita punya jadwal, punya schedule. Kapan pegang HP, kapan kita buka HP, kapan tidak. Ya, ada schedule-nya. Saya juga schedule tidak pegang HP ada di sholat subuh. Habis sholat subuh fokus ngaji, belajar, antar anak, baru buka HP. Ya, jadi kita kontrol. Itu cara kita ngontrol mental illness di zaman sekarang. Nah, mental illness zaman sekarang pengaruhnya HP nih. Ya, banyak konten-konten toksik, uneducated content. Konten-konten yang yang merusak. Nah, seperti itu. Apalagi teorinya kan ada reels ya, reels itu menghantarkan pada namanya brain rot. Brain rot itu otak mayat. Nah, jadi dia tuh brain rot, menyebabkan otak kita berhenti seperti mayat. Karena kita reels itu kita kan scroll, kita lihat scroll. Jadi informasi masuk tanpa kita cerna. Kita nggak sempat berpikir, tapi masuk terus informasinya. Karena kita scroll kan, scroll. Dia masuk, informasi masuk, tapi kita tidak sempat cerna, tidak sempat berpikir, tidak sempat thinking. Ini namanya brain rot. Informasi masuk tanpa kita berpikir mana baik buruknya, yang penting masuk terus. Ini menyebabkan brain rot. Ya, otak kita seperti mayat, mati. Nah, ini bahaya. Makanya kita kontrol waktu, kontrol kontennya. Nah, itu insya Allah bisa mencegah dari penyakit illness, ditambah dengan menjaga keimanan. Nah, dengan cara belajar agama, ikut kuliah, ikut pengajian, majelis ilmu insya Allah. Itu di zaman ini ya, insya Allah ya. Selain itu penyakit mental yang Ustaz kaitkan salah satu penyebabnya mungkin sosmed dan juga gadget. Nah, itu adakah mungkin makanan yang tidak terkawal, contoh berlebihan minum kopi, bawa kepada anxiety. Ya. Selain itu sikap segelintir pemuda yang stres kerana tidak kahwin juga boleh bawa. Iya bisa. Jadi makanan mempengaruhi. Jadi al-at'imah tu'athir, ya, tu'athir adab wal akhlak. Jadi namanya makanan bisa berpengaruh kepada jiwa. Apalagi makanan yang tidak halal, makanan yang haram, dia menjadi masuk kemudian mempengaruhi akhlak. Ya, kalau kita kasih makanan yang tidak halal, baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkannya, bisa menyebabkan akhlak yang buruk. Anak menjadi jadi nakal, atau tadi ada namanya conduct disorder, ya, penyakit mental illness in child pada anak-anak. Itu bisa, makanan bisa, ya. Kemudian kalau misalnya kayak minum kopi bikin anxiety, itu pada beberapa orang, tidak semua. Ya, kalau saya dari tadi kopi terus benda anxiety insyaallah ya. Tapi beberapa orang karena dia bisa membangkitkan gastric acid, asam lambung. Nah, itu bikin cemas ya. Tapi tidak semua. Kemudian sebabnya lagi tidak menikah, itu juga sama. Tidak menikah juga bikin cemas juga. Bikin cemas, banyak pikiran, tidak stabil ya. Karena Nabi SAW bersabda, Iza tazawwajal abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi. Apabila seorang hamba, ya, apabila seorang mukmin itu sudah menikah ya, dia telah menyempurnakan setengah atau separuh agamanya, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah di setengah lainnya. Nah, jadi para ulama pun menjelaskan hadis ini karena setelah menikah dia lebih tenang. Ya, lebih tenang, tidak tidak ke sana, tidak ke sini. Ya, mau kemana? Mau cari perempuan. Nah, kemana? Mau lihat cewek-cewek cantik. Ya, itu kan dia tidak tenang dia. Nah, lihat cewek cantik bukannya makin tenang, makin apa? Bukannya tenang, kan cuma lihat saja soalnya kan. Cuma tidak, ya, ibaratnya begini, lihat cewek cantik itu, lihat wanita cantik itu ibarat lihat pohon mangga. Mangga sudah enak, cuma lihat aja, cuma ngiler saja bahasa kita tuh. Wah, enak sekali, tapi tidak bisa ngapa-ngapain, kan stres jadinya ya. Nah, jadi bukannya dapat ketenangan. Ya, jadi malah tambah gelisah, cemas. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu memang ada kaitan insyaallah ya. Siapa lagi nih? Pokoknya moderator mana ini? Saya yang ini nanti sana marah ya. Saya yang sini marah, makanya saya serahkan moderator saja. Yang tanya. Ini moderator. Oh, ini terakhir itu di belakang ada tadi, Ustaz. Yang belum mungkin. Oh, boleh terserah. Saya pokoknya moderator ya. Maaf ya. Saya maaf yang angkat tangan ini. Pokoknya nanti marahin moderator kalau. Iya, sila. Oh, jadi Ustaz, maksudnya yang main phone gadget tu betul lah. Naluri ibu kita dulu selalu bila kita kecil kan, bila kita demam, mak selalu cakap, kamu ni banyak main phone lah. Oh gitu. Itu terlalu banyak main handphone sama demam. Itu mungkin tidak ada, bukan pengaruh langsung ya, bukan pengaruh langsung. Tapi itu kan bisa menyebabkan penurunan imunitas ya, imun menurun, daya tahan tubuh kan, imun ya low imun. Kenapa tidak bergerak? Karena pasif. Pasif ini menyebabkan low imun, tidak bergerak. Itulah yang bikin gampang sakit, gampang demam dan sebagainya. Bisa itu, seperti itu, ya. Siapa nih? Ya? Ya ini dulu ya. Inilah ya. Ini cepat ya. Serah. Bagi buku ini nanti. Pertanyaan, bagaimana hisab orang yang gila? Tadinya hidup normal, tapi di ujung hidupnya depresi dan sakit. Ini kan kalau orang gila, maka dia tidak dihisab karena hadisnya disebutkan rufatil qalam, diangkat pena anil majnuni hatta yastaiqil. Ya, anil majnuni hatta yafiq. Ya, salah satu anis sobi hatta yahtalima wa anin naimi hatta yastaiqil. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yafiq. Jadi diangkat pena, tidak ditulis amalnya dari siapa? Anak kecil sampai balik, kemudian dari orang tidur sampai bangun, dan dari orang gila sampai dia sadar. Nah, kalau ini orang gila berarti dia dihisap cuma pas normalnya saja. Misalnya kan dia normal ya sampai 40 tahun gila ya, maka dia dihisapnya sampai 40 tahun saja. Selebihnya tidak dihisap. Ya, itu ya. Tapi mudah-mudahan jangan yang normal terus gila ya. Siapa namamu? Saya aja nggak tahu nama saya siapa. Kan gitu orang gila ya. Kehilangan kognisi namanya. Lanjut tidak apa ya? Lanjut nih. 1:30. Ya, apakah bagaimana jika penyakit yang perlu mengambil obat dari klinisi psikolog dalam melakukan amalan ibadah karena kesannya obat menyebabkan ngantuk tidur? Tidak apa-apa ini. Ini termasuk berobat, boleh. Kita minum obat dari psikolog, minum obat dari psikiater, ini boleh. Ya, boleh. Karena itu termasuk mengobati. Ya, tidak apa-apa. Ini boleh. Ini termasuk wasilah. Ya, bukan kita tergantung bukan pada obat, bukan. Tapi ini wasilah. Sebagaimana kita sakit demam minum paracetamol, kita tidak bergantung pada paracetamol, ya. Oke, terakhir ya nih. Kalau masak menggunakan penyedap seperti Masako Ajinomoto boleh. Bagaimana dengan minsan? Boleh jawabannya. Ini boleh semuanya. Boleh karena Allah berfirman, "Kulu washrobu wala tusrifu." Ini firman Allah ini, Al-Qur'an. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Jadi boleh pakai Masako, boleh Ajinomoto, boleh makan mie instan asalkan tidak berlebihan.
Jangan setiap hari ya, silap namanya nih. Makan mie instan tiap hari jangan. Kalau saya sekali sepekan makan mie instan kan. Jadi boleh ya, insya Allah selama tidak berlebihan dan ditambah dengan pola sehat yang lain, olahraga, tidur cukup, hindari stres dan depresi. Cukup insya Allah ya. Ya sudah masuk waktu ini ya. Ya, kalau gitu saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.